Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Lutfia Rahmani dari Politeknik Negeri Lampung izin mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul rekayasa proses pembuatan garam murni NaCl 95% dari air laut Lampung dengan menggunakan software RSM. Yang pertama yaitu background. Menurut Airlangga, pada 2019, berdasarkan neraca garam nasional, kebutuhan garam di Indonesia mencapai 4,2 juta ton yang terdiri dari kebutuhan garam industri, kebutuhan garam rumah tangga, kebutuhan garam komersil, dan kebutuhan garam peternakan dan perkebunan. Faktanya Indonesia masih mengimpor garam dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan garam tersebut. Sedangkan kebutuhan garam di Indonesia tahun semakin meningkat diiringi dengan meningkatnya jumlah populasi dan industri yang ada di Indonesia. Untuk tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui efek dari konsentrasi sodium karbonat, barium klorat, sodium sulfat, sodium hidroksida, dan flokulan pada proses pengendapan. Yang selanjutnya yaitu mengetahui kondisi optimum dari sodium karbonat, barium klorat, sodium sulfat, sodium hidroksida, dan flokulan pada proses produksi garam natrium chloride murni. Selanjutnya yaitu hipotesis. Pada penelitian kali ini ingin didapatkan penurunan kadar pengotor pada garam dan meningkatnya kadar natrium chloride. Selanjutnya yaitu metodologi. Penelitian ini telah dilaksanakan di Balai Besar Teknologi Mineral LIPI Lampung dengan menggunakan software respon surface metodologi. Yang pertama yaitu memasukkan pada software parameter konsentrasi. Di sini terdapat 5 variabel bebas, yaitu natrium karbonat dengan low aktual 0,1 sampai high aktual 0,2. Nah, selanjutnya yaitu barium chloride dengan low aktual 0,1 sampai 0,2 high aktual. Yang selanjutnya yaitu natrium sulfit dengan low aktual 5 dan high aktual 10. Selanjutnya yaitu NaOH dengan low aktual 0,021 sampai 0,061. Yang selanjutnya yaitu flokulan low aktual 400 dan sampai high aktual 600. Prosedur kerja pada penelitian ini yaitu yang pertama 500 ml air laut yang telah ada disaring dan ditambahkan barium chloride dengan diaduk selama 5 menit. Selanjutnya yaitu ditambahkan natrium karbonat dan diaduk juga selama 5 menit. Yang selanjutnya yaitu ditambahkan NaOH dan diaduk selama 5 menit. Yang selanjutnya itu ditambahkan flokulan dan diaduk juga selama 5 menit. Dan yang terakhir yaitu penambahan natrium sulfat dan diaduk selama 5 menit. Dari proses tersebut dilakukan proses penyaringan dan didapatkan filtrat dan endapan. Untuk filtrat sendiri, untuk filtrat dilakukan proses pengeringan atau kristalisasi sehingga menghasilkan garam padat, dan yang selanjutnya akan dianalisis dengan XRF instrumentasi. Pada software RSM didapatkan 32 kali percobaan dan telah diinput satu respon yaitu persen NaCl yang didapatkan dari proses instrumentasi dengan XRF, analisis dengan XRF, dan didapatkan pada percobaan ke-6 dengan 0,35 natrium karbonat, 0,05 barium chloride, 2,5 natrium sulfat, 0,02 NaOH, dan 100 flokulan didapatkan persen NaCl yaitu sebesar 90,62%.
Selanjutnya yaitu pada software yang sama dilakukan proses analisis of varian atau ANOVA dengan model kuadratik, didapatkan model p-value yang signifikan atau di bawah 0,01, dan selanjutnya yaitu lack of fit yang not signifikan. Dan didapatkan pula R-square sebesar 0,8760 dan adaptive precision sebesar 9,428. Adaptive precision yang baik pada analisis ANOVA ini adalah 4. Di atas 4 atau di atas 4. Selanjutnya yaitu grafik normal plot of residual. Pada gambar didapatkan plot kenormalan residual mengikuti garis kenormalan atau garis lurus, yang dijelaskan bahwa titik-titik data yang semakin mendekati garis lurus kenormalan menunjukkan data yang menyebar normal, yang berarti hasil aktual akan mendekati hasil yang diprediksi oleh program Descent Expert 7.0. Nah, di sini juga didapatkan grafik yang pada grafik ini dapat dilihat bahwa semakin tinggi natrium karbonat dan barium klorid yang ditambahkan dengan natrium sulfit NaOH dan flokulan sebagai aktual faktor dengan nilai natrium sulfit 2,50%, NaOH 0,02 dan flokulan 100, maka didapatkan nilai respon yang semakin tinggi diikuti dengan perubahan warna merah yang semakin pekat. Nah, yang selanjutnya pada tahap analisis RSM yaitu optimasi proses. Dengan komponen yang akan dioptimasi pada proses ini yaitu komponen variabel bebas yang dengan target in range dengan batas bawah dan batas atas seperti yang sebelumnya, dan persen NaCl atau respon yang dihasilkan yaitu dengan target 95% atau batas atasnya 95%. Maka dari hasil optimasi proses itu didapatkan 32 solusi formula pada RSM dengan prediksi persen NaCl yang akan didapatkan yaitu 95,001% dengan nilai desirability 1. Formula paling optimal adalah formula dengan nilai desirability maksimum yaitu dengan nilai 1 atau mendekati 1. Di sini didapatkan pada solusi yang pertama didapatkan prediksi NaCl sebesar 95,0001% dengan nilai desirability 1. Selanjutnya yaitu rendemen NaCl atau natrium kolloida. Pada prosedur kerja didapatkan mili air garam sebelum dilakukan proses kristalisasi atau pengeringan, dan didapatkan gram garam setelah dilakukan proses kristalisasi, sehingga didapatkan rendemen yang terbaik yaitu pada percobaan ketiga dengan rendemen 4,261%. Demikian yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.